Pemirsa menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saladita. Presiden ke-7 RI Jokowi tidak hadir dalam mediasi pertama terkait perkara dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 30 April. Hingga mediasi dimulai pukul 10.05 waktu Indonesia Barat tadi, Jokowi selaku tergugat tidak hadir di lokasi. Penggugat yang merupakan koordinator kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM, Muhammad Taufik, mengatakan bahwa tidak ada itikat baik dari Jokowi. Informasi selengkapnya terkait mediasi hari ini akan dilakukan secara langsung oleh jurnalis Tribun.com Ahmad Syarifudin. Silakan rekan Ahmad dengan laporan Anda. Dan sebenarnya seperti telah diketahui bahwa para pihak dalam perkara dugaan ijazah palsu menjalani mediasi pertama di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu 30 April 2025, dan hingga mediasi dimulai pukul 10.05 mantan Presiden Jokowi selaku tergugat tidak hadir di lokasi, dan Muhammad Taufik selaku penggugat menjelaskan bahwa Jokowi selaku tergugat seharusnya hadir secara langsung dan tidak diwakilkan oleh kuasa hukumnya karena hal ini merupakan kewajiban yang diamanatkan peraturan Mahkamah Agung, dan tidak hadirnya Jokowi ini menurutnya mengatakan suatu bahwa Jokowi adalah tidak beritikat baik untuk menyelesaikan perkara ini dalam proses mediasi, dan termasuk juga yang harus hadir secara langsung tidak hanya Jokowi tapi juga seluruh tergugat seperti kepala sekolah SMA di Surakarta, kemudian KPU Surakarta, dan rektor UGM. Dan untuk yang hadir di lokasi secara langsung itu ketua KPU dan kepala SMA 6, sedangkan rektor UGM juga hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Dan Taufik menjelaskan bahwa pengadilan merupakan tempat paling terhormat dalam membuktikan kebenaran, karena di situ semua klaim diuji dalam posisi yang sama dan sederajat. Nah, kali ini mantan Presiden Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Irfan, dan ia memastikan telah memegang kuasa khusus untuk mewakili Presiden ke-7 ini dalam proses mediasi. Dan ia pun menolak jika kliennya tidak hadir secara langsung disebut sebagai pihak yang tidak beritikat baik dalam mediasi. Menurutnya mediasi melalui perwakilan kuasa hukum merupakan hal yang sah saja dilakukan. Begitu rekan Saladita dan Tribun. Lalu terkait dengan tadi kan sudah ditegaskan oleh tim hukum Jokowi bahwa ini bukan berarti tidak beritikat baik karena tidak menghadiri mediasi. Lalu terkait dengan tuntutan bahwa Jokowi harus memperlihatkan ijazahnya, apakah ini juga akan dipenuhi oleh tim Jokowi? Nah, dari pihak kuasa hukum Pak Jokowi menjelaskan bahwa ijazah merupakan dokumen pribadi yang nantinya akan dikembalikan ke pemilik dokumen tersebut untuk menunjukkan atau tidak, dan menurut dia tidak ada siapapun yang berhak untuk meminta dari Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah tersebut. Bahkan ia menjelaskan dalam proses mediasi ini mediator juga tidak berhak meminta dari pihak Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah tersebut gitu. Baik, lalu rekan Ahmad terkait informasi kapan persidangan akan dilanjutkan? Ya, mediasi akan dilanjutkan pada pekan depan di hari yang sama, yaitu hari Rabu, dan juga akan dilakukan di jam sekitar pukul 10 di Pengadilan Negeri Surakarta. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifudin, jurnalis Tribun.com atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ini apa yang kita lakukan hari ini, pertama menghormati jadwal acara persidangan dari hari ini seperti yang kita sepakati. Sidang pertama kami menunjuk Pak Fadli dan setujui T1, 2, 3, dan 4, dan sudah diagendakan hari Rabu tanggal 30 April pukul 10. Oleh karenanya sebelum pukul 10 kami datang. Lalu yang ingin kami sampaikan di dalam kesempatan ini, sidang pertama itu nanti pasti mediator Prof. Adi Sulistiono akan menawarkan kepada para pihak. Para pihak ini dengan persidangan dan kemudian menunjuk mediator apa yang mau dilakukan. Biasanya yang sudah itu para pihak menyusun proposal, ya, proposal kaitannya dengan perkara ini. Oleh karenanya
ini hari pertama tentu kita tidak menyiapkan proposal ya, tapi seperti yang rekan-rekan semua lihat bahwa Permen nomor 1 tahun 2016 pasal 17 maupun pasal 7 itu mengamanatkan bahwa yang namanya mediasi itu sifatnya mandatori, wajib. Nah, kalau ternyata pertemuan pertama dan kedua itu tidak datang, boleh dikatakan bahwa para tergugat atau para pihak itu tidak beritikat baik ya. Jadi itikat baik itu juga dengan datang memenuhi undangan pengadilan untuk melakukan mediasi. Lalu yang ingin saya tegaskan tadi menyebut pasal 7 dan pasal 17 bahwa mediasi itu harus dilakukan oleh in person. Kalau di dalam bahasa Indonesia adalah dilakukan oleh mediasi yang bersangkutan. Jadi artinya saya posisinya sebagai penggugat, tentu yang saya gugat adalah Pak Jokowi, tentu beliau eksekutif sendiri. Yang saya gugat adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, yang saya gugat adalah SMA 6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada, tentu mereka-mereka para ketuanya pemilu, kepala SMA dan rektor UGM harus hadir. Kenapa ini harus hadir? Disinilah sebenarnya arena yang paling terhormat, arena yang paling ilmiah ya, karena di sini orang diuji dalam posisi yang sama sederajat para pihak untuk membuktikan bahwa kami mendalihkan bahwa ijazah yang beredar sampai hari ini, apakah yang dipasang pengurus SI atau yang lain, bahkan yang dimiliki sekolah termasuk KPI pun, itu menurut saya belum bisa dikatakan sah. Nah, ya, dan baru pengakuan UGM, jangan lupa UGM tidak pernah mengatakan mengakui ijazah. Dalam press conference rektor UGM itu mengatakan meyakini. Nah, ini kan bukan agama itu, kalau agama boleh meyakini ya. Kalau bukti fisik itu harus mengakui. Nah, kalau Universitas Gadjah Mada saja masih mendeskripsi meyakini, berarti secara scientific justice crime ya, pembuktian kejahatan berdasarkan fakta-fakta ilmiah belum bisa dikatakan sah. Dan itu yang kami tuntut di dalam persidangan hari ini. Kalau ini kan ya diketahui kemungkinan Pak Jokowi tidak hadir. Ya. Nah, berarti seperti apa, kalau tidak hadir apa berhenti sampai hadir atau tetap dilanjut? Nah, ini satu pertanyaan menariknya. Mewakili semua media, saya mengatakan persepsi utama tadi saya mengatakan bahwa moral itu diuji dari kejujuran ya. Kalau Universitas Gadjah Mada saja belum pernah menyatakan mengakui, baru meyakini, Anda bisa buka itu respondernya rektor UGM ya, itu baru menyatakan meyakini. Nah, oleh karena itu, karena ini bukti fakta ilmiah, tadi saya mengatakan kalau di dalam mediasi sekali, dua kali tidak hadir, berarti dia tidak punya itikat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti apa yang menjadi dahaga masyarakat, apa yang menjadi keinginan masyarakat, apa yang menjadi keheranan masyarakat belum terjawab ya, karena itu harus dibuktikan oleh yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, ini prinsipal, siapapun kalau dia pernah berduet di UGM, entah dia selesai atau tidak, apalagi kalau dia memiliki ijazah, saya mengatakan dia akan bangga. Bahkan saya yang pernah terima di studi pembangunan Fakultas Ekonomi studi Purwokerto, saya itu bangga. Tapi pasien saya Fakultas Hukum, saya akhirnya kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Itu saya bangga, saya sangat bangga. Jadi aneh gitu loh. Makanya ini sekaligus juga menunjukkan kepada kita bahwa Pak Jokowi itu tidak serius ya. Dan makin saya terima kasih, ini sudah berubah protokol yang sangat luar biasa. Bahkan kemarin putusan Mahkamah Konstitusi nomor 115 PUU 2024 yang diputuskan tanggal 29 April 2025 mengatakan ya, pasal tentang hoax itu dihapus. Nah, ini kan keren banget itu. Jadi silakan masyarakat sekarang mengkritisi lewat proses tadi tidak bisa ditutup. Yang bisa ditutup itu kalau saya face to face ya. Jadi ini kemenangan yang luar biasa karenanya saya ingin mengatakan kenapa tidak berani hadir. Dan saya pikir media massa juga akan menerima surprise seandainya beliau hadir, dan tentu bahkan mungkin kami tim ini akan pasang iklan selamat dan sukses Pak Jokowi alumni UGM. Itu kalau beliau datang dan menunjukkan. Kalau tidak ya saya akan sampaikan, mohon maaf, kita punya waktu sampai dengan bulan, saya akan maksimalkan minimal sampai 3 kali persidangan apakah Pak Jokowi hadir. Tetapi
Tapi kalau kemudian diwakili oleh kuasa hukumnya dengan menunjukkan ini jasa dan seperti yang kita alami, tidak boleh foto, tidak boleh dokumentasi, tidak boleh orangnya, ya saya tentu mengatakan itu bukan persidangan, ya. Karena esensinya sejarah itu bukan barang goib, kalau ijazah itu bukan barang goib, ya. Ijazah itu bukan luar kubra yang tidak boleh semua orang tahu, ya. Ijazah itu ada tiga: satu, bukti seseorang itu lulus, ya. Yang kedua, bukti seseorang itu menyelesaikan sekolah, dan yang ketiga itu aturan negara bahwa orang yang sekolah harus diberi ijazah dan menandakan dia itu pernah sekolah, ya. Itu deskripsi bangunan sipil pendidikan nasional. Pak, mengenai laporan balik yang laporan yang diberikan ke yang membuka ijazah palsu ini siapa? Yang dilaporkan siapa? Kan ini sudah beberapa pihak seperti dan lain-lain, dan kabarnya hari ini juga akan ada pelaporan, walaupun mungkin pihaknya belum jelas, tapi yang dituju jelas atau yang menuju ijazah palsu. Tanggapannya gimana? Oke, terima kasih. Pertama saya ingin mengatakan sampai hari ini tidak pernah ada sidang pengadilan dimanapun, apakah di pengadilan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, atau lebih di Surakarta. Jangan lupa Gus Nur dihukum 6 tahun, kemudian dikoreksi Mahkamah Agung menjadi 4 tahun. Tidak ada kaitannya dengan ijazah palsu, dan Anda bisa cari, nanti kita sampaikan juga. Jaksa yang menangani saat itu, Aprianto, yang sekarang sudah doktor, dia mengatakan kalau ijazah kalau dulu daftar KPU pakai kopi ijazah, saya meyakini ijazahnya pakai apa. Jadi meyakini ini bukan ajaran agama, Bu. Ini bukti sekolah, seperti Mbak Masih Cita, bukti tanda seseorang itu boleh menyandang gelar tertentu, ya. Jadi kalau ada pelaporan, oke, karena sampai hari ini itu tidak pernah dibuktikan secara ilmiah ijazah itu ada, ya. Jadi saya meminta mereka itu untuk tidak datang dulu dengan mengirim surat. Kemudian yang kedua yang menjadi pertanyaan, saya pikir pelapornya tidak punya legal standing. Ini bedanya dengan ketika Gus Nur dan Bambang Kri. Ketika mereka diadili Jokowi masih presiden, sekarang Jokowi digugat dan sebagainya diperbincangkan bukan sebagai presiden. Jadi kalau ada pelaporan yang punya legal standing, tentu satu itu Pak Jokowi, yang kedua ahli warisnya, ya. Itu yang berat. Bahkan kuasa hukum tidak berat, karena yang namanya pencemaran nama baik fitnah, ya, itu sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi nomor 7/Romawi 7/2029, dan juga di dalam peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021, pencemaran nama baik itu tidak bisa dilakukan pelaporan. Jadi agenda hari ini kan mediasi. Jadi mediasi ini bukan berarti bahwa kita itu minta damai, tetapi memang mediasi ini kan diatur dalam KUA Perdata. Jadi kita undang-undang acara hukum perdata. Jadi memang diwajibkan untuk bermediasi. Yang pertama itu. Yang kedua, kami tetap ada tuntutan, yaitu bahwa Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya dan kemudian bisa diperiksa secara keilmuan maupun secara yang benar. Nah, kalau seandainya tadi tuntutannya seperti itu, maka harapan kami juga pastinya tadi sudah sampaikan prinsipal kami, Pak Dr. Taufik, bahwa harapan kami tetap Pak Jokowi ini hadir, karena beliau sebagai mantan presiden, sebagai warga negara yang baik, seharusnya juga menghargai proses peradilan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Jadi tidak ada alasan spesial dan lain sebagainya, bahwa kita itu sama. Setiap masyarakat itu berhak untuk mengetahui apa yang menjadi ijazah. Seperti ijazah itu kan dokumen yang bisa diperlihatkan, rahasia, bukan rahasia. Jadi itu bukan rahasia. Jadi teman-teman BNN kalau di dalilnya kita pakai sama. Jadi dalam proses mediasi terkait dengan penyelesaian sengketa perkara nomor 99 yang diajukan oleh Dr. Muhammad Taufik, ya, hari ini
Muhammad Taufik telah menyampaikan tuntutannya melalui mediasi yang pada pokoknya agar Pak Joko Widodo itu menunjukkan ijazah aslinya ya, secara terbuka di muka publik. Nah, atas tuntutan tersebut kami tim kuasa hukum Bapak Joko Widodo ya, secara tegas menolak untuk memenuhi atas tuntutan tersebut ya, dengan alasan bahwa penggugat ini tidak memiliki legal standing, tidak memiliki untuk mengajukan tuntutan hak terkait dengan adanya persoalan yang saat ini diceritakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, perlu kami sampaikan bahwa setiap orang itu berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ya. Selain itu di dalam Universal Declaration of Human Rights itu sendiri juga dinyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat menyuratnya dengan semena-mena. Juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baik. Jadi kesimpulannya, apa yang menjadi tuntutan penggugat baik yang diuraikan di dalam surat gugatannya maupun yang diajukan di dalam resume mediasi ini menimbulkan dampak merugikan terhadap kepentingan klien saya Bapak Ijul Hadi Joko Widodo, karena dengan adanya pernyataan-pernyataan yang selama ini disampaikan melalui media massa, maka dan kami tentu saja harkat martabat nama baik kehormatannya ini sangat-sangat dirugikan. Demikian yang perlu kami sampaikan. Namun demikian di dalam mediasi ini kami harus mentaati jadwal yang dibutuhkan oleh pihak mediator, meskipun kami telah menyatakan untuk tidak memenuhi apa yang menjadi tuntutan penggugat di dalam tuntutannya. Mediasi tetap dilanjutkan untuk hari Rabu yang akan datang. Ya, demikian yang ingin kami sampaikan pada teman-teman terkait dengan adanya proses mediasi pada hari ini. Terima kasih ya. Tapi jalannya mediasi gimana? Yang mediasi kita nggak ada persoalan. Jadi masing-masing pihak sangat menghormati ya proses mediasi. Apalagi mediator Prof. Dr. Adi Sulistiono dalam hal memediasi perkara ini dia cukup bijak. Ya, ketika salah satu pihak sekiranya ada tensi yang agak naik, dia punya kemampuan secara baik untuk mengendalikan. Ya, demikian pula sebaliknya. Intinya lebih kurang seperti itu. Ya, terima kasih.